Anak-anak, tahukah kalian saat menyemprotkan parfum dan mencampurkan sirup ke dalam air, sebenarnya kita sudah melakukan dua proses yang sama loh. Hah? Kok bisa? Kan satunya menyemprotkan parfum, satunya lagi mencampurkan sirup. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran biologi. Nah, kalian pasti sering kan menggunakan parfum? Misalnya kalian menyemprotkan parfum di dalam kamar, tetapi wanginya pasti akan menyebar sampai ke seluruh ruangan kan? Lalu coba lagi dengan memasukkan sirup ke dalam air. Awalnya sirup akan menggumpal, tapi lama-kelamaan sirup akan menyatu dengan air. Jadi, kedua kegiatan tadi sama-sama memiliki proses yang sama ya. Ada yang tahu proses apa? Oke, sebelumnya kalian masih ingat kan bagian terluar dari sel hewan? Ya, membran sel. Nah, membran sel memiliki fungsi untuk proteksi isi sel. Selain itu, juga mengatur molekul yang masuk dan keluar sel. Jadi, membran sel itu bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu, yakni molekul-molekul tidak bermuatan, molekul-molekul nonpolar, dan molekul-molekul yang larut di dalam lipid. Nah, proses masuk dan keluarnya molekul-molekul tersebut dan molekul-molekul lainnya seperti molekul-molekul bermuatan, molekul-molekul polar, dan molekul-molekul yang tidak larut di dalam lipid itu akan masuk atau keluar melalui transport membran. Nah, anak-anak, transport membran adalah mekanisme transportasi molekul-molekul tertentu yang terjadi pada suatu membran sel atau membran plasma. Oke, perlu kalian tahu juga nih, kalau transport membran yang terjadi pada sel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama transport aktif dan yang kedua transport pasif. Kira-kira apa bedanya ya? Transport pasif adalah transport membran yang tidak memerlukan energi. Sedangkan transport aktif adalah transport membran yang memerlukan energi berupa ATP. Lalu, kenapa ya transport pasif tidak memerlukan energi? Nah, hal ini karena molekul yang bergerak pada transport pasif bergerak searah gradien konsentrasi atau menuruni gradien konsentrasi. Lalu, apa sih gradien konsentrasi itu? Jadi, gradien konsentrasi adalah perbedaan antara konsentrasi terlarut dari dua area atau dua lingkungan. Nah, lebih mudahnya begini nih dalam memahami gradien konsentrasi. Kalian bayangkan, kalian berada di luar gedung pameran sendirian. Sedangkan di dalam gedung pameran banyak sekali orang-orang. Artinya konsentrasi di dalam gedung lebih tinggi karena banyak orang-orang dibandingkan di luar gedung karena kamu hanya sendirian. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu katakan, transport pasif itu searah atau tidak melawan gradien konsentrasi. Artinya terjadi di konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Untuk lebih memahaminya, coba deh kalian bayangkan. Kalian sedang bersepeda di jalanan yang menurun. Tidak capek kan? Kalian tidak perlu mengeluarkan tenaga karena kalian melewati jalan menurun dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Nah, sama halnya dengan molekul, melalui transport pasif dipindahkan atau bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga tidak memerlukan energi. Nah, anak-anak, berbeda dengan transport aktif nih. Kalau transport aktif, molekul bergerak dengan melawan gradien transportasi. Artinya, terjadi di konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, sekarang coba deh kalian bayangkan lagi. Kalau kalian mengayuh sepeda dan menaiki tanjakan, tentu capek bukan? Karena kalian harus mengeluarkan energi yang banyak untuk mengayuh pedal sehingga bisa sampai di atas tanjakan tersebut. Nah, molekul pada transport aktif juga dipindahkan atau bergerak dengan melawan gradien konsentrasi, sehingga memerlukan energi berupa ATP. Selanjutnya, transport pasif dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif itu dibagi menjadi tiga, eksositosis, endositosis, dan pompa ion. Oke, jadi ingat ya anak-anak, transport membran adalah mekanisme masuk atau keluarnya suatu molekul melalui membran sel. Nah, transport membran terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Lalu, proses apa ya yang terjadi pada saat kita menyemprotkan parfum dan juga mencampurkan sirup ke dalam air? Nah, untuk jawabannya, mari kita lihat pada video saat lagi ya. Halo anak-anak, masih ingatkah kalian pada saat menyemprotkan parfum ke tubuh dan juga mencampurkan sirup ke dalam air? Nah, proses keduanya itu memiliki proses yang sama loh. Proses apa ya kira-kira? Nah, supaya kalian tahu, ibu akan melakukan percobaan, yaitu melarutkan sirup. Apa cuma melarutkan sirup nih? Tidak seperti melarutkan sirup yang kita lakukan seperti di rumah ya. Langsung kita mulai ya. Bahan-bahannya adalah sirup dan segelas air. Caranya adalah ambil air, lalu masukkan beberapa tetes sirup ke dalam air. Nah, awalnya sirup akan menggumpal pada saat dimasukkan ke dalam air. Namun, setelah didiamkan beberapa saat, air akan berubah warnanya menjadi seperti ini. Ini karena partikel-partikel sirup akan menyatu dan menyebar bersama dengan air. Oke, dapat kita simpulkan ya, ada sesuatu yang menyatu dan menyebar ke dalam air. Nah, kira-kira sesuatu itu apa ya? Oke, jadi sesuatu yang ibu maksud tadi yaitu adalah zat terlarut. Jadi dalam proses melarutkan sirup tadi terjadi perpindahan zat terlarut sampai terjadinya keseimbangan. Tapi apa itu zat terlarut? Sirup terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah sirup. Paham ya? Artinya zat terlarut adalah zat yang terlarut di dalam suatu pelarut. Jangan sampai kebalik ya antara zat terlarut dengan pelarutnya.
Bagaimana kita tahu kalau itu sudah seimbang? Tinggal kita lihat saja pada perubahan warna larutannya. Air tadinya bening, lalu berubah warna seperti ini. Artinya ini sudah seimbang ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa percobaan kita kali ini yaitu proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, proses tersebut disebut dengan proses difusi. Jadi, difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga terjadi keseimbangan. Nah, contoh difusi seperti saat melarutkan sirup ke dalam air dan menyemprotkan parfum ke tubuh. Difusi termasuk ke dalam transport pasif, artinya tidak perlu memerlukan energi. Nah, lalu bagaimana ya proses difusi yang terjadi di dalam sel? Jadi, molekul dapat bergerak melalui sitosol sel melalui difusi, dan beberapa molekul juga berdifusi melalui membran plasma. Contohnya adalah oksigen yang dapat bergerak ke dalam sel melalui difusi. Nah, anak-anak, beberapa molekul seperti oksigen dan juga karbon dioksida dapat berdifusi melalui membran plasma secara langsung. Namun, ada beberapa molekul lain yang membutuhkan bantuan untuk bisa melintasi membran plasma melalui difusi. Jadi, molekul tersebut dapat berdifusi, tapi membutuhkan bantuan, dan bantuannya berupa protein saluran atau protein pembawa. Jenis difusi ini disebut dengan difusi terfasilitasi. Jadi, difusi terfasilitasi adalah difusi yang terjadi pada molekul dengan difasilitasi atau dibantu oleh protein membran, baik saluran maupun pembawa. Protein saluran akan membentang dan membuat saluran hidrofilik menembus membran, hingga molekul tertentu dapat dengan mudah dan cepat melewatinya, seperti air, sehingga air itu akan lebih cepat masuk ke dalam sel melalui saluran protein ini ya. Protein saluran yang memungkinkan air dapat melewatinya adalah aquaporin. Beberapa protein saluran ada yang terbuka, namun ada juga yang membentuk gen. Artinya untuk masuk dan keluar harus memerlukan sinyal khusus. Kemudian ada juga protein pembawa. Nah, kalau protein pembawa memiliki sifat dapat berubah bentuk untuk memindahkan molekul dari sisi yang satu ke sisi lainnya melewati membran. Protein pembawa ini membawa molekul target dengan menuruni gradien konsentrasi sehingga tidak memerlukan energi. Oke anak-anak, jadi ingat ya, salah satu contoh transport pasif adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, jadi contoh difusi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah saat menyemprotkan parfum ke tubuh dan saat mencampurkan sirup ke dalam air. Nah, kalau contoh difusi pada sel yaitu difusi oksigen dan difusi karbon dioksida melalui membran sel. Namun difusi suatu molekul yang dibantu oleh protein, maka akan disebut dengan difusi terfasilitasi. Oke anak-anak, kita sudah selesai ya membahas tentang peristiwa difusi. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas lagi di video-video berikutnya. Dadah!